pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan audit atas inventory perusahaan Apple Blossom. Jenis akun dan transaksi yang akan dilibatkan dalam pertemuan kali ini adalah persediaan dan pembelian. Sesuai dengan LPS yang ada, kita akan membahas tentang, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan substantive audit program untuk inventory Apple Blossom. Yang kedua, kita mempersiapkan summary schedule untuk inventory Apple Blossom. Sebelum masuk pada materi inti, kami akan mengingatkan teman-teman kembali tentang asersi laporan keuangan. Apa itu asersi laporan keuangan? Asersi laporan keuangan adalah pernyataan manajemen mengenai laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip umum akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada asersi laporan keuangan existence or occurrence. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktivitas entitas terbukti ada pada tanggal pelaporan dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode pelaporan. Yang kedua, ada asersi completeness. Asersi ini berhubungan dengan apakah semua aktiva dari semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah tercantum di dalamnya. Yang ketiga, ada asersi right and obligation. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan apakah utang benar-benar merupakan kewajiban entitas pada tanggal pelaporan. Yang keempat, ada asersi valuation and allocation. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah semuanya dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Dan yang terakhir, ada asersi presentation and disclosure. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bukti-bukti audit. Bukti yang pertama, kita dapatkan dari physical examination. Bukti ini adalah perhitungan fisik dari auditor atas aktiva berwujud. Yang selanjutnya adalah confirmation, yaitu respon langsung secara tertulis dari pihak luar untuk memverifikasi keakuratan informasi dari klien. Selanjutnya ada inspection, yaitu pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen dari klien. Terdapat 2 dokumen, dokumen internal dan dokumen eksternal. Selanjutnya ada analytical procedures. Nah, langkah ini adalah langkah di mana auditor memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan going concern perusahaan klien, mengindikasikan misstatement, serta menyediakan bukti-bukti pendukung saldo akun di laporan keuangan klien. Selanjutnya ada inquiry. Nah, inquiry ini adalah informasi tertulis atau oral dari klien ketika klien menjawab pertanyaan-pertanyaan dari auditor. Selanjutnya ada recalculation. Nah, recalculation ini adalah memeriksa kembali sampel perhitungan yang telah dibuat oleh klien. Selanjutnya ada reperformance, yaitu tes independen oleh auditor atas prosedur akuntansi yang telah dilakukan oleh klien atas bagian dari sistem akuntansi dan internal kontrol perusahaan klien. Dan yang terakhir ada observation. Nah, observation ini adalah pengamatan langsung oleh auditor mengenai proses atau prosedur yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai substantif prosedur. Yang pertama yaitu existence atau occurrence. 1. Melakukan uji fisik dan observasi atau inventory of name yang dilakukan dengan sampling dan berita acara. Kedua, melakukan vouching catatan inventory atau schedule ke bukti uji fisik. Ketiga, melakukan vouching harga per unit ke faktur pembelian sesuai dengan Exhibit 5. Selanjutnya yaitu completeness. Pertama, melakukan tracing atau mencocokkan hasil inventory of name dengan schedule persediaan, unit dan harga per unit. Yang kedua, melakukan tracing laporan penerimaan barang setelah tanggal neraca ke catatan kas keluar. Yang ketiga, melakukan uji cut-off atas penerimaan terakhir inventory ke dokumen penerimaan inventory. Selanjutnya yaitu valuation atau allocation. Yang pertama, melakukan footing dan rekalkulasi atas nilai inventory.
Yang kedua, memeriksa apakah terdapat expired inventory. Yang ketiga, memeriksa perhitungan penyisihan persediaan yang rusak maupun usang. Kemudian yang nomor 4, yaitu right and obligation. Yang pertama, melakukan review atas persediaan konsinyasi. Yang kedua, mereview persediaan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Kemudian yang kelima, yaitu presentation and disclosure. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dasar pengukuran inventory, apakah sudah diungkapkan dengan tepat dalam catatan atas laporan keuangan, berupa metode perhitungan, baik FIFO maupun weighted average, metode pencatatan, perpetual atau periodik, pengukuran LCNRV atau lower cost net realizable value, kemudian pencadangan inventory yang rusak maupun usang. Auditor menguji perhitungan fisik yang dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah persediaan itu telah tercatat dengan benar pada tanggal neraca dan telah dihitung secara benar oleh klien. Nah, di sini ada 2 schedule. Yang pertama adalah schedule C1 yang berisi tentang catatan atau daftar persediaan yang dibuat oleh klien, dan juga schedule C2 yang berisi tentang hasil observasi fisik dari persediaan. Yang pertama, auditor itu menelusuri jumlah atau kuantitas barang yang ada dalam catatan itu, catatan C1, untuk dibandingkan dengan hasil observasi fisik pada catatan C2. Nah, jadi di sini itu ditandai dengan tick mark N besar. Kemudian, auditor menelusuri harga atau biaya per unit dari catatan C1 ke faktur vendor terkait, dan juga catatan biaya FIFO dengan mempertimbangkan biaya angkut dan juga diskon. Kemudian, auditor memeriksa perkalian antara harga dan kuantitas yang ditelusuri dari dokumen-dokumen terkait tadi, dan diuji perkaliannya dengan melakukan perhitungan ulang antara perkalian harga dan kuantitas tersebut, yang ditandai dengan tick mark Y besar. Nah, setelah auditor melakukan rekalkulasi, maka auditor juga melakukan voting pada kuantitas dan juga total harga, kemudian dibandingkan ke buku besar umum persediaan ataupun ke akun persediaan dalam neraca. Nah, dari pengujian tersebut tidak ditemukan perbedaan antara catatan pada schedule C1 dengan dokumen-dokumen terkait. Nah, catatan di sini yaitu bahwa tidak ditemukan adanya harga perolehan yang melebihi dari NRV sehingga tidak ada penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan harga perolehan ke nilai realisasi bersihnya. Untuk slide selanjutnya ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya yang masih sama, yaitu tentang pengujian yang dilakukan oleh auditor. Nah, kemudian dalam schedule C2 ini ditandai dengan beberapa tick mark. Yang pertama adalah tick mark C besar yang menandakan bahwa pengujian ini dilakukan pada 30 kasus yang belum terbuka. Kemudian tick mark N itu menandai bahwa perhitungan item itu telah diuji. Yang menjadi catatan di sini adalah tidak ada kerusakan ataupun keusangan persediaan yang ditemukan. Untuk tujuan cut-off di sini ditandai dengan receiving report yang dibuat yang terakhir kali, yaitu nomor 12-2 yang tertanggal 31 Desember 2003. Receiving report ini adalah untuk penerimaan dari Fresh Juicy Perfume Company. Selanjutnya, ada tabel perbandingan pemeriksaan barang persediaan yang dilakukan oleh klien dan auditor, yang dimana data dari tabel tersebut kami dapatkan dari soal, yaitu tabel C1 dan tabel C2, yang mana tabel C1 adalah tabel yang dipersiapkan oleh klien dan tabel C2 adalah tabel yang dibuat oleh auditor yang didapat dari kertas perhitungan persediaan dari klien dan kemudian dirangkum ke dalam working paper. Kembali ke C1, di situ dapat kita lihat ada
barang-barang yang dimulai dari oil, cream, lotion sampai cologne. Dan di situ ada number of cases, yaitu jumlah barang yang tersisa dalam satuan kotak. Yang dari barang dengan kode A601 masih sebesar 321, dan sampai barang paling bawah yaitu dengan kode barang E807 masih tersisa 98,5. Dan itu dalam perhitungan klien. Lalu jika kita bandingkan dengan tabel C2, di situ tidak ada perbedaan dari kode A601 sampai kode E807, tidak ada perbedaan dalam perhitungan fisik persediaan. Jika dilihat di kolom C2, di situ cuman ada perbedaan dalam meletakkan barang persediaan, yaitu di storeroom dan di shipping dock, dan itu dan dijelaskan di soal bahwa itu adalah salah satu hal yang dilakukan klien agar dapat membantu dalam perhitungan persediaan agar lebih rapi. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kesalahan hitung serta tidak ada persediaan rusak. Skedul persediaan ini merupakan skedul perhitungan nilai persediaan yang dimiliki Apple Blossom Co. dengan menggunakan metode FIFO. Karena pencatatan dan perhitungan dari klien dan hasil pemeriksaan auditor sama, sehingga saldo total nilai persediaan pun juga sama, yaitu sebesar $717.966. Perhitungan ini merupakan salah satu penerapan dari compliance test. Cara membaca tabel kami untuk perhitungan persediaan menggunakan FIFO adalah sebagai berikut. Contohnya, oil A601 lemon, total kuantitas akhir adalah 321. Perlu diketahui bahwa Apple Blossom Co. melakukan pembelian barang ini sebanyak 2 kali. Pembelian pertama dilakukan pada 23 Januari 2003 sebanyak 600 unit dengan harga 124,8 per unitnya, dan pembelian kedua dilakukan pada tanggal 29 Desember 2003 yaitu sebanyak 100 unit dengan harga 114,8 per unitnya. Sehingga nilai A601 lemon pada akhir tahun adalah Q2 kali P2 ditambah Q1 kali P1, yaitu 100 kali 114,8 ditambah 221 kali 124,8. Hasilnya adalah $39.061. Untuk inventory observation memo for Apple Blossom Co. Yang pertama, kami telah melakukan uji ketaatan atau compliance test. Yang kedua, kami telah melakukan pengambilan stock of name Apple Blossom Co. pada tanggal 1 Januari 2004. Dari hasil stock of name, dapat diketahui bahwa persediaan telah dicatat dengan baik dan dihitung dengan akurat. Selain itu, persediaan Apple Blossom Co. sudah disimpan dengan baik sehingga tidak ditemukan adanya persediaan yang rusak. Apple Blossom Co. menempatkan persediaan di 2 tempat. Tempat penyimpanan utama adalah storeroom dan tempat penyimpanan kedua adalah shipping dock. Yang ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan, pembelian telah dilakukan pada pisah batas yang tepat. Pisah batas tersebut adalah transaksi pembelian pada tanggal 31 Desember 2003. Statement ini telah diketahui di soal. Sehingga kami menyimpulkan bahwa menurut pendapat kami, saldo persediaan telah disajikan secara wajar. Selain itu, Apple Blossom Co. memiliki karyawan yang kompeten di bidang persediaan sehingga mendukung terciptanya prosedur pencatatan dan penyimpanan yang baik. Adapun hal-hal yang diperhatikan kelompok 5 dalam melakukan compliance test, yaitu yang pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kami temui adalah voucher pembelian, vendor invoice, purchase order, dan inventory master file. Yang kedua adalah kebenaran perhitungan dan pencatatan yang bisa dilihat pada skedul persediaan sebelumnya. Yang ketiga adalah otorisasi dari pejabat perusahaan. Semua pembelian yang dilakukan Apple Blossom Co. telah mendapat
tanda tangan dari Theodore Brown selaku Production Super Independent.